Gonjang-ganjing politik terjadi lagi 2 hari yang lalu, 2 September. Bagai terjangan tsunami dan prahara di tubuh Partai Demokrat. Sang putra mahkota Demokrat yang digadang-gadang jadi mempelai cawapres untuk capres Anies Baswedan di 2024 menjadi bak harapan yang pupus di tengah jalan. Surat cinta yang dilayangkan Anies Baswedan dulu dengan mengajak AHY menjemput takdir sebagai capres dan cawapres 2024-2029 dan diperkuat lagi dengan piagam akad koalisi yang ditandatangani saksi wali dari 3 ketua umum partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat, tinggal menjadi bukti buku nikah yang tak bermakna lagi karena sang imam telah memilih pasangan dari rumah lain untuk calon mempelainya. Takdir yang tadinya dijemput lewat sebuah surat cinta pun kini terlepas dicampakkan begitu saja tanpa penjelasan. Penderitaan pun belum berakhir karena kemudian semua baliho-baliho prawedding terpaksa berjatuhan terkapar sia-sia. Sang mempelai mungkin saja tertunduk malu atau pura-pura malu karena telah berjanji palsu lalu dengan senyum menerima keputusan dari sang wali, sang imam yang begitu tegas berkehendak lain. Jadi ini bukan kawin paksa, tapi ini kawin pasrah tak berdaya. Jumpa lagi dengan saya, Dayang Bur, dalam ruang gelitik, gelinya politik di kanal 2045 TV Jogja. Suarakan kebenaran sekalipun itu pahit untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hari Sabtu, tanggal 2 September 2024, bertempat di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, menjadi sejarah baru bagi Partai Nasdem dan PKB dengan menyetujui kerjasama politik mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin menjadi capres dan cawapresnya di Pilpres 2024. Keputusan ini pun diambil secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Bagi Partai Demokrat, tentu saja peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bacawa presnya pada 14 Juni 2023 lalu. Demokrat pun meradang dan mengklaim bahwa itu semua adalah bentuk pengkhianatan dari Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dan Anies Baswedan sebagai capresnya. Surat cinta Anies Baswedan ke AHY sudah beredar di publik dan menjadi jejak digital bagaimana karakter Anies yang sebenarnya, yang begitu mudah memberi komitmen dan janji. Seperti kata penyair, lidah memang tak bertulang. Konon, AHY pun membalas surat ke Anies dan menyatakan kesiapannya untuk sama-sama memenangkan Pilpres 2024. Partai Demokrat lalu melakukan konferensi pers di mana Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Presiden ke-6 RI ini, secara diplomatis mengatakan justru bersyukur dengan peristiwa tersebut, dengan keadaan Demokrat yang merasa dihianati. Bagi SBY, dalam narasinya, bahwa Surya Paloh dan Anies adalah contoh dua sosok yang tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmen. Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin dengan kekuasaan yang lebih besar? Lanjut kata Pak SBY,
Justru saya kok ingat ya, musang berbulu domba. Di depan bersikap manis, bersikap baik, lembut, penuh persahabatan. Tetapi di balik itu, kalau kita lengah dan lemah, kita akan dicaplok, dimakan sampai habis. Musang berbulu domba. Sabar Pak, sabar. Jangan marah. Ingat kesehatan Bapak. Apa Bapak lupa? Kan dulu Surya Paloh bilang, terkait cawapres sepenuhnya terserah ke Anies. Tapi kemudian balelo kan. Dulu Surya Paloh hianati KIB dengan mengusung Anies sebagai capres tanpa koordinasi dengan koalisinya. Lalu kemudian saat ini setelah deklarasi di depan kerumunan wartawan, Surya Paloh bilang, kalian lihat model saya, ada bakat pengkhianat atau tidak? Kalau saya ditanya begitu, lah menurut Bapak, coba ngaca Pak, tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, musang berbulu domba, ini semua fakta bagaimana kualitas karakter seorang Anies Baswedan beserta junjungannya Surya Paloh. Itu kata SBY loh, bukan kata saya. AHY pun tentunya kayak layangan putus. 2 kali kena prank, merasakan pengharapan palsu PHP sebagai bacawa pres. Dulu di Pilpres periode 2019 pun tercampakkan oleh Prabowo Subianto, karakter yang sama. Yang lebih memilih Sandiaga Uno cawapresnya. Apakah Caimin akan memberi suara signifikan untuk Anies dari Jateng dan Jatim? Tentu saja tidak. Elektabilitas Caimin itu hanya 1%. Ini berarti dari jumlah suara PKB 9,6%, ada 8,6% suara PKB yang tidak memilih Caimin sebagai capres. Lebih jauh lagi, apa kalangan Islam yang dekat NU sebanyak 56% itu mau memilih Anies? Lah memilih Caimin saja tidak, apalagi mau pilih Anies. Jadi Mas AHY, sang pangeran biru, cinta memang tak selamanya memilih. Jika engkau tidak sedang baik-baik saja, ayo move on. Tinggalkan 2 sosok yang mengecewakanmu. Lalu mendekatlah ke Mbak Puan. Lupakanlah perang dingin, Babe dan Nyak. Jadi menteri dulu deh, tak apa-apa sebagai pengalaman gitu. Ganjar adalah pemimpin yang baik dan berintegritas. Di kabinetnya akan lebih asik. Suarakan kebenaran sekalipun itu pahit. Ayo tetap kita dukung Ganjar di Pilpres 2024. Dari kanal 2045 TV Jogja. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka.